Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini kami ingin menampilkan dialog, yaitu membahas tentang kitab Mabadi. Adapun materinya yaitu kias. Sebelum memasuki materi, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Yusandala, NIM 2012-03x23. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, perkenalkan juga rekan kami yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sania, NIM 2012-00027. Saya juga berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Oke teman-teman, simak video kami sampai selesai. Assalamualaikum Fitri. Waalaikumsalam, Indalah. Apa kabar Fitri? Alhamdulillah baik. Ini Fit, yuk kita ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran usul fikih kemarin yuk. Boleh. Minggu kemarin kita belajar tentang apa Fit ya? Kalau nggak salah, kemarin kita membahas tentang kias. Oh, kias. Kias itu apa sih? Ya, Fit. Kias itu, seingat aku nih. Mohon izin dulu ya, mohon dicatat dulu. Oh boleh. Jadi kias itu al-kiasu hujjatun. Kalau Allah Ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Jadilah kias itu adalah hujjah atau dalil hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-Hasr ayat kedua. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah kejadian itu untuk dijadikan pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Nah, di sisi lain, kalau nggak salah, definisi dari kias itu terbagi menjadi dua, ada yang secara bahasa, ada juga yang secara istilah. Oh, kalau secara bahasa itu apa Fit? Kalau yang secara bahasa dan istilah nih ya, al-kiasu lughatun taqdiru syai'i khoro liyu'lama musawatu bainahuma. Wastilahan far'u ila asali bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Jadi kalau secara bahasa, kias itu ialah mengukur sesuatu dengan yang lain dalam untuk mengetahui kesamaan keduanya. Istilah kias itu apa sih? Kalau secara istilah ya, itu berarti mengembalikan hukum cabang kepada hukum asal karena adanya ilat atau alasan sehingga menemukannya kedua dalam hukum tersebut. Contohnya seperti mengkiaskan beras terhadap gandum, terhadap dalam harta ribawi karena sama-sama keduanya makanan pokok. Itu saja. Terus untuk rukun-rukunnya apa saja sih Fit? Rukun-rukunnya itu terdiri dari 4 bagian dalam. Yang pertama rukun far'u, yang kedua rukun asal, yang ketiga rukun hukum asal, yang keempat ilah. Untuk pengertian dari 4 rukun ini apa saja Fit? Yang pertama tuh far'u ya, yaitu hukum yang tidak terdapat dalam nas. Kalau asal itu hukum yang terdapat dalam nas dalam. Sedangkan hukum asal itu hukum syara gitu, yang terdiri dari beberapa hukum syara. Yang keempat, ilat hukum asal itu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum. Oh, seperti itu. Nah, kalau bagian macam-macamnya aku lupa lah. Kira-kira kamu ingat nggak? Baik. Untuk macam-macam kias itu terbagi menjadi 3 san. Yang pertama yaitu kias ilat. Adapun definisinya yaitu wa huwa makanatil illatu fihi mujibatul hukmi. Yaitu artinya jika ilatnya itu menjadikannya suatu hukum wajib, seperti kias haram memukuli kedua orang tua karena ilatnya itu yaitu menyakiti keduanya, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya yaitu janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tuamu dengan perkataan kita mengucapkan kata A saja tidak diperbolehkan, apalagi kita menyakiti kedua orang tua, seperti itu. Nah, untuk kias yang kedua yaitu kias dilalah.
Adapun definisinya yaitu wa huwa makanatil illatu fi dalala alal hukmi wala takunu mujibatul hukmi, yaitu jika ilatnya itu dijadikan sebagai dalil suatu hukum namun tidak menjadi hukum wajib. Nah, seperti kias terhadap harta anak-anak terhadap harta orang dewasa dalam hal wajib zakat karena telah mencukupi memilikinya, atau maltam itu telah sempurna memiliki hartanya. Dan boleh juga tidak membayar zakat karena tidak wajib bagi anak-anak yang belum balik tetapi dia memiliki harta, sesuai dengan ungkapan Imam Abu Hanifah, yaitu dikiaskan seperti ibadah haji. Ibadah haji itu hanya dilakukan untuk orang-orang dewasa dan tidak wajib untuk anak-anak. Baik Bid, untuk yang ketiga yaitu kias syibhi. Definisinya yaitu wahwa ilhaqul farqi al muraddadi bainal aslaini bi aku tarihima shibha, yang artinya yaitu menemukan hukum cabang yang meragukan antara dua hukum asal dengan mengambil yang lebih banyak persamaannya, seperti kias untuk hamba sahaya ketika ia dilukai, maka terdapat keraguan dalam menentukan hukuman tanggungan bagi yang melukainya bin. Jika hamba sahaya dikiaskan seperti sama dengan manusia yang merdeka karena ia juga seorang manusia, maka orang yang melukainya tersebut harus dikisos atau harus dihukum kisos. Tetapi jika ia dikiaskan dengan hewan, kenapa dengan hewan? Karena ia adalah milik seseorang, maka wajib bagi yang melukainya untuk membayar sesuai harga hamba sahaya tersebut. Namun dalam hal ini mengkiaskan hamba sahaya dengan harta yang dimiliki seseorang lebih banyak serupanya dibanding hamba sahaya dengan orang merdeka, karena sesungguhnya hamba sahaya itu dapat dijual, diwaris dan diwakafkan, dan juz anggota tubuhnya ditanggung dengan mengurangnya harga hamba sahaya tersebut. Itulah macam-macam dari kias. Ya. Jadi kalau ada ingin mengetahui tentang macam-macam kias, boleh kalau nak lebih lagi cari di Google atau tanyakan kepada orang-orang yang lebih mengetahui. Jadi orang yang harus menentukan kias ini harus paham benar ilmu agama gitu, ilmu hukum gitu. Salah satu untuk yang syarat untuk yang menentukan hukum atau yang membentuk hukum yaitu harus mengerti atau harus dia tahu tentang asal usul sebuah hadis tersebut diciptakan atau dibuat menjadi sebuah hukum dan mengetahui tentang usul fiqh. Baik teman-teman, demikianlah video dialog kami pembahasan tentang kias. Semoga video ini dapat bermanfaat wabil khusus bagi kami berdua dan terutama kepada teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum kami akhiri, kami ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke rumah Aji, jangan lupa beribu Aji. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.